Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Ibu Dwi dengan topik pengujian mutu pangan dan uji kesukaan produk. Ketika kita membahas diversifikasi dan pengembangan produk hasil perikanan, kita tidak terlepas daripada pengujian mutunya. Bagaimana nanti mutu itu bisa diterima secara sensori oleh para konsumen, kita akan mempelajari pada hari ini. Sehingga capaian pembelajaran mata kuliah pada topik ini adalah mahasiswa mampu mengetahui jenis uji kesukaan produk dalam pengujian mutu produk pangan. Pangan itu sendiri berdasarkan peraturan pemerintah nomor 68 tahun 2002 adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati dan air baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan dan minuman bagi konsumsi manusia, termasuk di dalamnya ada bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan atau pembuatan makanan dan minuman itu sendiri. Standarisasi yang ada dalam pangan ini penting diikuti begitu ya, bagaimana standarisasi ini mengatur nantinya, menyesuaikan daripada bentuk, di sini ada ukuran, ada quality, dengan adanya pedoman atau standar yang ditetapkan atau dibakukan. Standarisasi dalam dunia pangan ini dimaksudkan untuk menciptakan suatu batasan yang nantinya dapat menjamin daripada ketahanan pangan. Standarisasi mutu produk pangan ini kita harus lakukan begitu ya, untuk nantinya bisa kita lakukan penjaminan akan kecukupan dan juga keamanan pangan kepada konsumen itu sendiri. Tuntutan manusia, tuntutan konsumen terhadap pangan yang bertingkat sesuai dengan tingkat kesejahteraan masyarakatnya. Ini artinya semakin tinggi daripada kesejahteraan masyarakat, maka tuntutan terhadap pangan itu akan semakin kompleks. Secara umum, tuntutan konsumen terhadap pangan kita bisa kategorikan menjadi food security, food safety, food nutrition, food palatability, and food functionality. Regulasi yang mengatur terkait pangan itu sendiri kita bisa melihat daripada kodeks atau Codex Alimentarius Commission. Ini merupakan komisi begitu ya, yang bertugas untuk mengatur regulasi dan legalisasi dunia pangan internasional. Di Indonesia kita memiliki lembaga yang secara langsung mengatur daripada kebijakan ketahanan dan keamanan pangan, yaitu Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM. Analisis mutu pangan. Mutu itu sendiri bisa kita kaitkan terkait dengan hal-hal tertentu yang membedakan produk satu dengan produk lainnya, terutama yang berhubungan dengan daya terima dan kepuasan konsumen. Bahan pangan adalah bahan yang digunakan untuk menghasilkan pangan, sedangkan produk pangan adalah hasil dari penanganan ataupun pengelolaan dari bahan pangan itu sendiri. Sifat bahan pangan kita bagi menjadi sifat fisik, sifat kimia maupun juga sifat biologis. Sifat fisik meliputi tekstur, kekenyalan, koefisien gerak, konduktivitas pangan, sedangkan untuk sifat kimia meliputi pH, suhu, tingkat kematangan, ataupun jenis kelamin dan parameter lingkungan lainnya. Sedangkan untuk sifat biologis meliputi daripada kandungan mikrobanya. Metode pengujian mutu. Metode pengujian mutu dengan menggunakan alat biasa kita kenal dengan metode pengujian mutu secara objektif.
Jenis pengujian mutu secara objektif meliputi metode fisik, uji kimia, uji fisikokimia, uji mikrobiologi, dan juga uji mikroanalitik dan histologi. Metode pengujian uji fisik digunakan untuk menguji warna, volume, tekstur, viskositas, ataupun kekentalan dan konsistensi, keempukan, dan juga bobot jenisnya. Metode pengukuran uji kimia dibagi menjadi dua kelompok. Ada untuk analisa proksimat yang biasa kita gunakan untuk menghitung daripada kadar air, protein, lemak, karbohidrat, dan juga abu. Kemudian ada analisis kualitatif ataupun juga kuantitatif, di mana komponen makro yaitu protein, lemak, dan karbohidrat maupun unsur mikronya, vitamin, mineral, kadar gula, dan kadar asam amino. Untuk pengujian fisikokimia, biasanya kita menggunakan alat seperti pH meter, refraktometer, kalorimeter, maupun juga spektrofotometer. Metode pengujian mikrobiologis ini kita menggunakan secara kualitatif dan juga kuantitatif mikroorganismenya seperti bakteri, kapang, ragi, maupun juga protozoa. Untuk uji mikroanalitik dan histologis digunakan untuk menganalisis unsur-unsur mikro, vitamin, mineral, baik dengan teknologi spektrofotometri, kromatografi, maupun juga fotomikroskopi. Kemudian kita beranjak ke mutu sensori atau yang kita kenal sebagai organoleptik test. Evaluasi sensori atau organoleptik merupakan pengetahuan yang menggunakan indera manusia untuk mengukur tekstur, mengukur penampakan, aroma, dan juga flavor pada produk pangan. Evaluasi sensori ini dapat digunakan untuk satu, menilai adanya perubahan yang dikehendaki ataupun yang tidak dikehendaki dalam produk atau bahan-bahan formulasinya. Kedua, kita bisa mengidentifikasi daripada area pengembangan. Ketiga, menentukan apakah optimasi yang telah diperoleh. Kemudian juga bisa mengevaluasi dari produk pesaing, mengamati perubahan yang terjadi selama proses ataupun juga penyimpanan, dan memberikan data yang diperlukan bagi promosi produk. Pada prinsipnya terdapat 3 untuk jenis uji organoleptik. Yang pertama adalah uji pembedaan, yang kedua ada uji deskriptif, dan yang ketiga adalah uji afektif. Untuk uji pembedaan ini biasanya kita gunakan untuk memeriksa apakah ada perbedaan di antara contoh-contoh yang disajikan. Sedangkan uji deskriptif digunakan untuk menentukan daripada sifat ataupun juga intensitas perbedaan tersebut. Kemudian uji afektif didasarkan pada pengukuran terkait tingkat kesukaan ataupun penerimaan atau pengukuran daripada tingkat kesukaan yang relatif. Dalam uji pembeda dan juga uji deskriptif nantinya dibutuhkan yang kita sebut seorang panelis terlatih atau yang berpengalaman. Sedangkan uji afektif hanya membutuhkan panelis yang tidak terlatih. Yang pertama kita bahas terkait uji pembedaan atau diskriminatif test. Ada beberapa contoh yang masuk dalam uji diskriminatif test ini, yaitu uji perbandingan pasangan, uji duo trio, uji segitiga, dan uji ranking. Untuk deskriptif test ada di dalamnya kita kenal uji scoring, uji flavor profile, dan juga tekstur profile test. Kemudian ada kualitatif deskriptif analysis. Untuk affective test kita kenal dengan uji perbandingan pasangan, uji hedonik, dan juga uji ranking.
Untuk uji afektif tes ini merupakan metode yang digunakan untuk mengukur sifat subjektif konsumen terhadap produk berdasarkan sifat-sifat organoleptiknya. Jadi yang tadi saya sebutkan ada uji pembeda atau diskriminatif dan uji deskriptif. Ini selain menggunakan panelis yang terlatih, juga mengukurnya berdasarkan objektivitasnya. Sedangkan yang afektif ini biasanya hanya tingkat kesukaan, digunakan panelis yang tidak terlatih dan untuk mengukur sikap secara subjektif. Macam panelis sempat Ibu sampaikan bahwasanya ada istilahnya panelis terlatih dan juga panelis tidak terlatih. Untuk laboratorium daripada penilaian organoleptik ini harus kita perhatikan nih unsur-unsur penting dalam laboratorium penilaian organoleptik. Pertama, yaitu suasananya meliputi kebersihan, ketenangan, kerapihan maupun juga keteraturan. Ruangannya yang kedua meliputi ruang penyimpanan sampel, kemudian ruang pencicipan, ruang tunggu panelis, dan yang ketiga yaitu terkait peralatan dan sarananya meliputi alat penyimpanan sampel, alat penyajian sampel, alat komunikasinya, dan juga format instruksinya. Kemudian di bilik pencicip atau boothnya ini juga ada ukurannya kurang lebih sekitar 60-80 cm dengan lebar sekitar 50-60 cm. Untuk dapur penyimpanan sampelnya ini harus terpisah, tetapi tidak terlalu jauh dari ruang pencicipan. Bau-bauan yang berasal dari dapur ini juga harus diminimalisir, tidak boleh mencemari daripada ruang pencicipan. Begitulah materi dari Ibu untuk pengujian mutu organoleptik dan evaluasi sensori. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi di topik-topik berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.